sudah mengakui juga ya. Terus dia menuduh saya memposting tentang dia juga. Ternyata pas saya lihat di depan majelis hakim itu Instagram fans yang dia comot gitu. Dia lupa bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis yang punya banyak sekali fans yang punya Instagram gitu. Jadi dia kayaknya ya, jadi kayaknya dia nyomot dari beberapa Instagram yang mengatasnamakan, kan di situ jelas fan page, berarti kan fans dong. Kenapa diambil dijadiin bukti gitu? Jadi cukup seru tadi di dalam Karena si Indra Tarigan ini, saya bingung ya. Saat itu dia mengejar-ngejar Kak Fitri untuk berdamai dengan saya. Tapi saya tidak mau, karena buat saya harus mempertahankan harga diri saya dan anak saya. Siapa yang akan memperjuangkan anak saya kalau bukan saya gitu. Kalau misalkan saya berdamai sama dia, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi ketika di persidangan, orang kayak apa ya? Enggak, kan sebelum dimulai sidang pun Niki sudah saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi gitu kan. Secara manusia secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan legowo menerima gitu apapun itu. Ternyata dia ada bataan-bataan yang bikin saya sengewan di situ. Kaniki tadi juga dia ada membantah kalau Instagramnya itu ternyata dia dikunci kan. Tapi pas Kaniki lihat itu memang benar itu nggak dikunci. Ada seperti ini nggak? Kasus itu saat itu kalian ramai juga kan memberitakan, sampai foto anak saya banyak di berita-berita media. Kalian juga lihat memang tidak dikunci saat itu. Dan kalaupun logikanya dikunci, dia ini kan banyak kesep-kesepin anak-anak alay, netizen. Semua kan bisa di-tag ke saya. Gitu loh. Nih barusan kalian itu gimana nih kita dijadikan alibi? Kalau kalian ingat 2018 dia pernah jadi kuasa hukumnya Chris Hatta dan dia membela mati-matian Chris Hatta. Saat itu dia diundang di pagi-pagi Pas Depi ya, which is adalah hostnya saya dan Billy Saputra. Di saat itu saya sebagai kakak dia, of course saya ada di sampingnya dia selalu. Saya tidak pernah menghajar yang namanya Indra Tarigan, tapi Indra Tarigan di situ kalian boleh cari tahu ya, 2018 di situ awal mula dia selalu menghajar saya. Karena saya dekat dengan Billy Saputra, sampai saya menanyakan secara langsung sama beliau, salah saya apa sama kamu? Kok kamu hajar saya terus? Kenapa kamu nggak hajar Billy Saputra? Gitu. Sampai akhirnya saya diberhentikan. Karena banyak sekali laporan polisi dari dia. Kalau nggak salah saat itu Indra Tarigan melaporkan saya ke polisi sebanyak 7 laporan. Dan Kak Fitri pun tahu, aku sampai bilang, aku sampai kehilangan pekerjaan, salah satunya adalah dari dia. Gitu. Jadi dia itu kayak nggak ada otak, makanya saya bingung, kok bisa jadi lawyer nggak ada otaknya begitu? Kok dia lupa, kok dia amnesia, dia duluan yang mulai cari gara-gara sama saya. Sehingga akhirnya saya bercerai dengan yang namanya Dipo, Latif, dan dia bersekutu dengan keluarganya Dipo. Itu semua ada fotonya. Gitu. Nyai, tadi sempat bilang bahwa Indra Tarigan harus dipenjara gitu. Iya. Sempat terlontar emosi kah atau memang harus dia harus dipenjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah dengan orang dewasa jangan dibawa anaknya. Kalau sampai dia nggak dipenjara, saya bakalan speak up terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Niki ada dampak psikologis juga nggak sih buat Loli? Coba Loli ngomong. Loli gimana Loli? Kesel aja. Kenapa harus saya yang dibawa-bawa gitu kan? Padahal saya tidak punya urusan sama sekali dengan beliau punya urusannya dengan mama saya, tapi kenapa saya harus dibawa? Saya tidak punya ikut campur dengan dia, saya tidak tahu siapa dia atau nggak, whatever, saya tidak peduli. Saya kesel, dan gara-gara beliau saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar, saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Dia sudah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya dan saya tidak suka. Udah ya. Jadi teman semua, siapapun yang memang bermasalah dengan Niki, ini jadi pelajaran buat kalian semua. Janganlah kalian ikut sertakan anak-anak Niki dalam emosi yang kalian ciptakan, karena ini sudah ada contohnya akan berakhir seperti ini. Ya, janganlah, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa, urusan dewasa dibawa-bawa. Itu aja ya. Ini suara dari Loli sendiri yang mengatakan, saya selalu mengatakan kepada semuanya, kalau
kalau urusan anak saya akan ada selalu di samping Nikita. Saya tidak pernah ikut campur urusan keributan Nikita yang lain. Tetapi untuk urusan anak saya mohon keadilan kepada Bapak Hakim yang terhormat agar memberikan keadilan seadil-adilnya buat Loli. Niki melihat Loli dibawa ke pengadilan, gimana sih perasaan sebagai seorang ibu ya? Sedih lah. Saya tuh nggak mau nangis tadi di dalam itu, tapi jadinya saya flashback dengan kelakuannya dia yang begitu jahatnya ke saya. Padahal kita nggak pernah punya masalah. Saya lagi hamil besar saat itu, sampai saya harus melahirkan Arkana itu kurang dari usia kandungan saya 7 bulan. Melihat muka dia tuh saya benci banget, tetapi saya mencoba untuk menahan gitu, kayak ya udah jalanin aja. Makanya saya tuh selalu berdoa dan saya minta sama Pak Hakim, Pak Jaksa, semuanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan hukuman yang sepantasnya untuk Ida Tarigan. Karena ini akan menjadi contoh untuk masyarakat seluruh Indonesia gitu, bahwa kalau punya masalah dengan orang dewasa, anaknya itu nggak usah dibawa, nggak ada urusan. Kalau mau perang ya perang, ayo sama orang-orang yang bersangkutan. Yang orang yang tidak bersangkutan dibawa. Contohnya Kak Fitri. Karena dia membela saya, dia disikat sama geng-geng sampah itu. Itu kan jadi saya udah keluar gitu loh dari akal sehat. Nah, tadi sempat menenangkan juga nggak sih buat Loli sendiri, karena kan untuk pertama kali ya sebagai anak kecil. Iya pasti. Kalau Loli tuh gemes, dia tuh sampai bilang, "Mi aku panah aja ya orangnya," sampai ngomong begitu. Dia bilang, dia bisa mana dari jarak jauh gitu kan? Jangan Loli. Beda lain lagi beritanya ini. Itu karena Loli merasakan banget di saat dia biasanya dia main sama teman-temannya, ya namanya anak-anak teenager kan, pasti akan nanya gitu kan, ini postingannya Loli kok ngomongnya begini segala macam. Ya karena sosial media kan udah bisa diakses sama anak-anak remaja juga ya, jadi bahaya. Sama anak-anak lo yang lain kan Loli kan ibaratnya jadi korban nih. Anak-anak gue udah ikut-ikutan juga, jadi mereka itu geng-gengnya tuh pada bikin akun-akun fake gitu loh. Arkana kena, Aska kena, anaknya Kak Fitri kena, semuanya kena, nggak ada otak emang. Makanya ini kalau nggak sampai nggak dipenjara sih kacau. Berarti ini ada sesuatu di belakang yang gue nggak tahu. Udah itu aja. Ya terima kasih semuanya. Banyak ya. Kita foto dong.